Perintah Kaisar Naga Chapter 2851-2852. Tepat ketika Chen Ping bingung tentang apa yang akan menyerang lautan kesadarannya dan mendatangkan malapetaka, cahaya keemasan melintas di lautan kesadarannya. Kabut abu-abu menghilang hampir seketika, dan lautan kesadaran Chen Ping menjadi jernih. Chen Ping memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada lagi perubahan dalam kesadarannya, dan kemudian dia menenangkan pikirannya. Tan, Chen, ada apa denganmu? Di samping, Yi, melihat bahwa wajah Chen Ping tidak terlihat benar, bertanya. Oh, tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lelah untuk sementara waktu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tan, Chen, jika saya tidak dapat menemukan penawar racunnya, maka saya akan pasrah pada takdir saya, dan Anda tidak perlu terlalu cemas. Kata Yi merasa bersalah. Dia mengira Chen Ping sangat ingin menemukan penawar racunnya. Tidak apa-apa, aku pasti akan menghilangkan racun di dalam dirimu. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mereka berdua terus berjalan maju. Tapi setelah mengambil 2 langkah, sesaat kepanikan muncul di wajah Chen Ping dan Yi. Mereka merasakan bahwa aura yang sangat menakutkan menyelimuti mereka berdua, aura yang secara langsung membuat Chen Ping dan Yi He tidak bisa bergerak. Alis Chen Ping berkerut dan ekspresinya menjadi sangat suram saat api samar-samar membakar di atas kedua telapak tangannya. Berdasarkan aura ini saja, Chen Ping tahu bahwa orang yang datang pasti orang yang sangat kuat, dan dengan kekuatan Chen Ping saat ini, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Jadi Chen Ping mempersiapkannya untuk menembak terlebih dahulu, selama situasinya tidak tepat, dia akan segera melarikan diri. Pada saat itu, di depan Chen Ping dan Yi, seorang pria parubaya mengenakan mantel jerami dengan sepasang sayap yang tumbuh di punggungnya muncul di depan mereka. Raja Elang Petir, melihat pengunjung itu, wajah Yi langsung berubah. Kaisar Iblis Yi, aku tidak berharap kamu ada di sini. Aku mengatakan bagaimana seseorang bisa memetik buah guntur surgawiku, tapi ternyata kamu ada di belakangnya. Hanya anak ini yang hanya berada di peringkat kedua dari alam tubuh gabungan, jika kamu memberinya beberapa peringkat lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa mengambil buah petir surgawiku. Jadi orang yang mengambil buah petir langitku sebenarnya adalah kamu. Wajah Thunder Eagle King penuh amarah, dan semburan aura pembunuh yang terpancar dari matanya membuat seseorang merinding. Menghadapi Raja Elang Petir di depannya, hati Chen Ping sebenarnya memiliki ketakutan beberapa saat. Tapi sekarang sepertinya Raja Elang Petir ini sepertinya tidak tahu bahwa kekuatan Yi telah ditekan. Karena itu masalahnya, maka mereka bisa membodohi Raja Elang Petir untuk saat ini. Lagi pula, kekuatan asli Yi He tidak jauh berbeda dengan Thunder Eagle King itu. Chen Ping melirik Yi He dan mengedipkan mata padanya. Yi He langsung mengerti dan tersenyum ke arah Raja Elang Petir. Raja Elang Guntur, baru saja memetik 3 buah guntur langitmu, mengapa kamu begitu marah? Ada 10 buah di pohon guntur surgawi Anda, saya hanya memetik 3 buah dan tidak menyelesaikannya untuk Anda, itu sudah sangat berarti. Yi, kamu sangat tidak tahu malu, kamu diam-diam mengambil buah guntur surgawiku dan sekarang kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu, percaya atau tidak, aku akan meratakan kota Kaisar Iblismu. Raja Elang Petir meraung. Thunder Eagle King, kamu juga harus berhenti berbicara besar, jika kamu bisa meratakan kota Kaisar Iblisku, apakah kamu masih perlu menunggu sampai sekarang? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa putri saya sudah akan menikah dengan putra Raja Li, ketika saatnya tiba kedua keluarga kami akan menjadi mertua, menurut Anda apa yang akan terjadi selanjutnya? Kata Yi dengan senyum dingin. Setelah mendengar ini, ekspresi Raja Lei Ying langsung menjadi sedikit tegang, matanya menatap Yi He dengan mematikan, otot-otot di wajahnya terus berdenyut. Kedua keluargamu tidak akan mengeroyokku, kan? Raja Thunderhawk bertanya. Tebak, kata Yi sambil tertawa. Raja Lei Ying tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu menebak, Demon Emperor City pasti akan bergabung dan berurusan dengannya jika mereka mengikuti Mingli King City dan benar-benar membuat kerabat. Pada saat ini, Raja Elang Petir tampak sedikit ketakutan. Awalnya, ketiga keluarga itu dianggap sebagai trio, dan tidak ada yang berani bergerak dengan mudah karena takut keluarga lain akan menuai keuntungan. Tapi sekarang berbeda, jika kota Kaisar Iblis bergabung dengan kota Raja Mingli, maka gua Raja Elang akan berada dalam bahaya. Ketika Yi He melihat ekspresi Raja Lei Ying,
dia tahu bahwa kebodohannya telah berhasil, jadi dia melanjutkan, Raja Lei Ying, saya baru saja memetik 3 buah guntur surgawi Anda, jika Anda memperlakukan ini seolah-olah itu tidak terjadi, maka saya dapat menjamin Anda bahwa kota Kaisar Iblis kami pasti tidak akan menjadi musuh gua Raja Elang Anda. Bahkan jika kami bersatu melawanmu, itu hanya demi buah petir surgawi, karena aku sekarang telah mendapatkan buah petir surgawi, mengapa aku masih ingin bersatu dengan Raja Ksatria itu? Kata-kata Yi membuat Thunder Eagle King ragu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Yi agak masuk akal. Sementara Raja Elang Petir ragu-ragu, Yi melanjutkan sementara setrika masih panas, jika kamu tidak setuju, kamu dapat merebut ketiga buah guntur surgawi itu dari tanganku sekarang, hanya jika kamu merebutnya kembali, aku dapat menjamin bahwa ke-10 buah guntur surgawi Anda akan hilang. Aku bahkan bisa bersatu dengan Raja Li untuk menekan pohon guntur surgawimu, menghancurkan gua Raja Elangmu, dan menjadikanmu anjing yang berduka. Aura Yi He membuat Raja-Raja Wali Petir takut, lalu berbicara, Yi He, kuharap kamu bisa menepati janjimu, ketiga buah guntur surgawi itu akan diberikan kepadamu. Setelah Thunder Eagle King selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda hadapi, dan Anda akan mendapat masalah jika memberitahu Raja Elang Petir bahwa kekuatannya telah lama ditekan. Tapi saat Yi menarik napas, wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat sosok Raja Elang Petir muncul di udara lagi, menatap Yi He dengan tatapan mematikan, Yi He, nafas tubuhmu telah ditekan, dan kamu masih berani membohongiku, mencari kematian.